semuanya, di sini saya akan mempresentasikan atau memberi tahu mengenai sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa, terutama di Indonesia. Mengapa manusia bernegara membutuhkan konstitusi? Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagian serigala berserigala hingga timbul adugium homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pendapat belum hominium homens, proses semua lawan sesama, hidup dalam suasana demikian pada artinya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar manusia, dikenal dengan istilah Forstum Munition. Kameranya agak gelap dikit. Oke. Intrus Press adalah yang utama di antara sekawan kumpulan atau terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki, abolus kerajaan mutlak dengan konsep divine reign yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Ya, itu misalnya. Terus sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak manusia sehingga terumus dalam dokumen-dokumen. Perjuangan pada penyusunan konstitusi negara di suatu sisi dimaksud untuk membatasi kekuatan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuatan politik untuk manajemen hak-hak masyarakat melalui fungsi undang-undang dasar dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembimbingan tataan politik yang berdemokrasi. Aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan atau penguasaan negara. Pasal-pasal mana sajakah itu? Dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, untuk aturan-aturan dasar sebagai berikut. Pedoman bagi presiden dalam menegakkan kekuasaan pemerintahan, itu pasal 4 ayat 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden, itu
itu di pasal 6 ayat 1. Itu beberapa contoh aturan-aturan atau pasal-pasal. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketenagakerjaan yang sering berubahnya konstitusi untuk undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semulai Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 masa kemerdekaan itu 18 Agustus 1945 sampai dengan masa berlakunya itu sampai 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus berlaku dimulai RI Proklamasi Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Orde lama itu sampai 5 Juli 1959 sampai 1965 itu orde lama. Orde baru dari 1966 sampai dengan 1998. Terus pada ketentuan 1997 negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat krisis tersebut adalah harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berusaha menanggulangi dengan berbagai kebijakan, namun kondisi kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik, masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbul krisis kepercayaan dan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta. Di beberapa daerah unjuk rasa tersebut dimotor oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Presiden Soeharto
menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tentunya tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia, melakukan desentralisasi di hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Dalam perkembangan tentunya perubahan terjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewarganegaraannya, yaitu diatur dalam pasal 37 Undang-Undang NRI 1945, melakukan perubahan secara bertahap sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama sidang umum tahun MPR 1990, kemudian yang kedua itu tahun 2000, yang ketiga itu tahun 2001, dan yang terakhir itu tahun 2002. Itu sidang terakhir buat sidang MPR. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti tambahannya bisa, masih ada deh ternyata mas. Mendeskripsikan esensi urgensi, ternyata masih ada materi satu ketinggalan. Esensi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bagaimana hasil Undang-Undang NRI 1945 setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPRI melanjutkan sidang tadi itu yang tahun 2000 itu. MPRI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang 1945, perubahan Undang 5 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanan, telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Tidak heran jika dalam proses perubahan NRI 1945 seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam sidang MPR. Setelah perubahan 4 kali pada sidang MPR tahun 2000 tadi, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk khusus waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Ya, berhasil mencakup 21 bab, 27 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan 4 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu 4
pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Ya, itu saja sih yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.